Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan berbahagia ini, kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, jurusan PPKN kelas B, melaksanakan kegiatan pembelajaran lapangan berupa penataran implementasi nilai-nilai Pancasila. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek mata kuliah pendidikan politik. Yang kami hormati, Bapak Dr. Alvin MSI selaku dosen pengampu. Yang kami hormati, Ibu Ketua Umum, Ibu Saprila Sitorus SPD. Dan kami hormati juga abang kakak peserta yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izinkan kami sebagai pembawa acara akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga itu membawakan lagu nasional. Yang keempat itu kata sambutan dari ketua pelaksanaan kegiatan. Yang kelima itu pengerjaan soal pretest. Yang keenam, menyampaikan materi 1. Yang ketujuh itu menyampaikan materi 2. Yang kedelapan itu SPK. Yang kesembilan itu penyampaian materi ketiga. Yang kesepuluh itu penyampaian materi keempat. Yang ke-11 lanjut lagi sebagai SPK. Yang ke-12 itu pengerjaan soal post-test. Yang ke-14 itu salam penutup dari ketua. Baiklah hadirin sekalian, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan penuh rasa syukur. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa yang dibawakan oleh Muhammad Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, pada hari ini kami memulai sosialisasi ini dengan memohon ridho, petunjuk, dan pertolongan-Mu. Berikanlah pada kami kelancaran dalam menyampaikan hasil kerja, ketenangan hati, kejernihan pikiran, serta kemudahan dalam menjawab setiap pertanyaan. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini bermanfaat, penuh kejujuran, ilmu yang berkah, dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kami semua. Berikan juga kesehatan dan kebijaksanaan bagi abang-abang dan kakak-kakak yang punya mahasiswa Islam yang kami hormati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya itu menyanyikan lagu nasional. Kepada kakak abang kami silakan untuk bernyanyi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada kakak abang kami silakan untuk kembali.
Baik, selanjutnya kata sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan, Pak Regresi dan Persilakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pertama-tama kita ucapkan bersyukur kepada bangsa, di mana disebutkannya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan implementasi nilai penataran implementasi nilai Pancasila dalam membentuk perilaku kebinekaan dan himpunan mahasiswa Islam MPO Samarinda. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pelaku Bapak Dr. Hakim MSI yang tidak dapat hadir pada hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Safrila SPD, Sekretaris SPD, dan juga Sekretaris Umum Abang Muhammad Rafi yang telah memberikan panduan untuk melakukan kegiatan ini dengan mata kuliah pendidikan politik. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat menambahkan ilmu atau wawasan dan juga membentuk kader yang berintegritas tinggi dan juga semakin bertanggung jawab. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Jadi perkenalkan, nama saya Priscilla Rayu sebagai koordinasi pelaksanaan ini dan juga pengatur satu di tempat saya. Perkenalkan, nama saya Zena Bina Simatupang sebagai wakil dan pengantar dua. Perkenalkan, nama saya Elvin Masudin sebagai pengatur dua dan pengatur SPI. Perkenalkan, nama saya Fadila Desari sebagai pengatur dua. Perkenalkan, nama saya Natalia Nadia sebagai pengantar tiga. Perkenalkan, nama saya Murniwati Rasi sebagai pengantar empat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tanjung, saya sebagai pembawa doa utama, sebagai pembawa doa pembuka dan doa. Perkenalkan, nama saya Mengabul Menggaul sebagai pembawa. Perkenalkan, nama saya Prita Satria Bersumaran sebagai MC. Kepada anggota pelaksana kegiatan dan persilakan. Baik, selanjutnya itu kata sambutan dari Ketua Umum Ibu Safrila Sekretaris SPD dan persilakan. Baik, terima kasih kepada MC untuk kesempatannya walaupun ini dadakan ya. No problem. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan semesta alam karena karunia beliau yang sudah sampai ke kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia pada kegiatan hari ini. Ucapan terima kasih saya sebelumnya kepada mahasiswa kelompok 3 ya pada kegiatan mini riset yang sudah menjadikan HMI MPO sebagai bahan penelitian. Terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman dari cabang maupun komisaris yang sudah menyempatkan waktunya. Ini kita tahu bahwasanya di hari weekend tuh rasanya kayak kalau bisa nggak ada event apapun gitu kan. Apresiasi setinggi-tingginya. Dan juga harapan saya adalah semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diekspektasikan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Dengan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, selanjutnya itu pengerjaan soal pretest yang dibawakan oleh Natalia. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kita akan melakukan pretest. Pretest ini bukan ujian atau mempengaruhi apapun teman-teman. Ini hanya sebagai gambaran sebelum kita masuk ke materi utama, seberapa jauh pemahaman teman-teman terhadap materi yang akan kita dapatkan. Jadi soalnya saya bagikan waktunya 10 sampai 15 menit saja. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, apakah pengajarannya sudah selesai? Sudah, Bu.
partisipasi dalam pengisian pretest ini. Saya kembalikan kepada MC. Baik, selanjutnya itu penyampaian materi 1 tentang hakikat nilai-nilai Pancasila. Pada rekan kami Pancasila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu hakikat nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari Panca dan Sila. Panca itu berarti 5 dan Sila itu berarti asas ataupun prinsip. Hakikat nilai-nilai Pancasila ini dapat kita dilihat dari pandangan filosofis. Ada 3 nilai nih. Yang pertama yaitu ontologis, yang kedua yaitu epistemologis, dan yang ketiga yaitu aksiologis. Nah, yang pertama yaitu ontologis, yang dimana Pancasila menempatkan bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang memiliki hakikat sebagai individu dan makhluk sosial. Yang dimana artinya bahwa kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, kita sebagai manusia kalau tidak ada petani, bagaimana kita akan makan? Di mana petani itu pekerjaannya adalah untuk menanam makanan, yaitu buah, sayur, dan juga beras. Itu berasal dari petani. Contoh yang kedua yaitu dokter. Jika kita sakit, kita kemana berobat? Pasti ke dokter kan? Jika tidak ada dokter, pasti kita tidak akan bisa sembuh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita manusia ini saling membutuhkan satu sama lain untuk melangsungkan kehidupan. Yang kedua yaitu epistemologis, yang dimana nilai-nilai Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yang terdiri dari nilai budaya, nilai adat istiadat, dan juga sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu aksiologis, yang dimana nilai-nilai Pancasila itu ada tujuannya. Yang pertama yaitu ada tujuannya, yang dimana seperti kebaikan, keadilan, dan juga kesejahteraan. Ini tujuan yang tadi itu yang saya sebutkan agar bisa tercapai di masyarakat. Dari penjelasan yang ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu bukan sekedar ideologi, tetapi juga hasil pemikiran yang sudah kuat dan juga mendalam. Selain itu, hakikat nilai-nilai Pancasila juga bersifat hierarkis dan juga sistematis. Yang artinya mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima keadilan sosial yang adil dan beradab, itu memiliki keterikatan atau saling berhubungan. Jika salah satu sila itu tidak dilakukan dalam kehidupan masyarakat, akan merusak tatanan sosial masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi hakikat nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu membentuk etika dan norma, yang dimana ini sudah pasti melihat baik dan buruknya suatu tindakan, yang dimana contohnya yaitu nilai kemanusiaan, yang dimana kita diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai meskipun banyaknya perbedaan. Contoh yang kedua yaitu sila persatuan, yang dimana mengajarkan kita agar kita solidaritas kita tinggi meskipun adanya perbedaan agama, suku, bangsa, dan juga ras. Yang ketiga yaitu fungsi hakikat nilai-nilai Pancasila berdasarkan sistem politik, yang dimana menjadi landasan dalam membentuk sistem politik, yang dimana ini akan yang demokratis, bersifat demokratis, dan juga demokratis, berkeadilan, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya yaitu di sila keempat yang dimana masyarakat diajak untuk saling bermusyawarah, yang dimana sudah dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi itu di tangan masyarakat. Yang kedua itu contohnya keadilan sosial, yang dimana ini pasti sudah kita ketahui bahwa masyarakat itu harus
kesejahteraannya dan juga keamanan gitu harus setara dalam bangsa Indonesia. Baik, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, selanjutnya itu penyampaian materi 2 tentang konsep perilaku politik yang dibawakan oleh Jian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep perilaku politik. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya nih kepada kakak dan abang. Perilaku itu apa sih kalau menurut kalian? Tindakan, Pak. Lagi? Tindakan. Oke, cukup. Nah, berbicara tentang politik, menurut kalian politik itu apa? Kebiasaan, Pak. Ada lagi? Nah, kebijakan. Nah, jadi perilaku politik ini adalah aktivitas, sikap, dan tindakan individu atau kelompok seperti dalam sistem pemilu, kebijakan, dan kekuasaan. Nah, artinya perilaku politik ini menunjukkan bagaimana seseorang ikut berpartisipasi dan merespon kehidupan politik dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti ini. Saat pemilu, masyarakat datang ke TPS untuk memilih pemimpin yang mereka anggap dapat membawa perubahan dan mensejahterakan rakyat. Nah, itu merupakan salah satu contoh perilaku politik dalam pemilu. Nah, kemudian perilaku politik ini juga berkaitan dengan interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Nah, maksudnya seperti ini. Dalam sistem politik, masyarakat dan pemerintah ini saling berhubungan, di mana masyarakat dapat memberikan kritik, dukungan, saran, aspirasi terhadap kebijakan pemerintah. Nah, kemudian pemerintah ini berusaha untuk mendengarkan dan membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat. Nah, itu merupakan salah satu interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama itu saya ingin menjelaskan mengenai faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam individu yang mencakup beberapa bagian. Yang pertama itu ada kesadaran politik. Nah, kesadaran politik ini merupakan pemahaman seseorang tentang pentingnya politik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Artinya, semakin tinggi kesadaran politik seseorang, maka semakin besar pula keinginan mereka ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti, seseorang menggunakan hak pilihnya saat pemilu karena dia sadar bahwa pilihannya itu dapat mempengaruhi masa depan negara. Yang kedua itu ada tingkat pendidikan. Nah, pendidikan ini membantu seseorang untuk memahami isu dan kebijakan dengan lebih baik, sehingga mereka mampu berpikir lebih kritis. Misalnya, kakak dan abang ini kan mahasiswa, jadi kalian itu ketika berpendapat, menyampaikan pendapat atau aspirasi itu berdasarkan data dan fakta yang jelas. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengalaman dan pengetahuan politik. Nah, pengalaman dan pengetahuan politik ini dapat membentuk cara pandang serta sikap seseorang terhadap politik. Artinya, semakin banyak pengalaman organisasi atau kegiatan politik yang dimiliki seseorang, maka semakin baik pula pemahaman politiknya. Misalnya, seorang mahasiswa yang aktif organisasi, jadi mereka lebih paham cara menyampaikan aspirasi itu dengan baik dan tertib. Nah, yang terakhir dalam faktor internal itu ada
kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, ini juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Jadi, jika masyarakat percaya pemerintah bekerja dengan baik, maka mereka itu cenderung mendukung visi atau program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri individu yang mencakup beberapa bagian. Yang pertama itu lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini seperti keluarga, teman, dan kelompok. Jadi lingkungan sosial ini sangat mempengaruhi pandangan dan pilihan politik seseorang. Pendapat dari teman, keluarga, dan kelompok seringkali mempengaruhi politik seseorang. Nah, kita ambil contoh. Izin, nama aku siapa? Nah, Adit. Nah, keluarga Bang Adit ini sering nih diskusi sama keluarganya tentang politik. Jadi waktu menjelang pemilu, ayo Bang Adit ngomong nih sama Bang Adit. Dit, nanti waktu nyoblos pilih Pak Surya ya. Anggaplah Pak Surya ini calegnya. Kenapa ya kata Pak Adit, Bang Adit? Karena Pak Surya itu cerdas, berwibawa, bijaksana. Nah, mampu melayani rakyat, cuman kurangnya satu katanya. Apa itu ya? Kurang tampan. nah itu cuma simulasi contoh ya. Jadi Bang Adit tertarik nih setelah mendengar penjelasan dari kriteria ayahnya tersebut. Nah, jadi dari situ kita nampak melihat bahwa lingkungan keluarga ini dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Nah, yang kedua itu ada budaya dan nilai masyarakat. Nah, budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat juga mempengaruhi bentuk perilaku politik seseorang, di mana masyarakat memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi politik sesuai dengan nilai yang dianut mereka. Nah, selanjutnya itu ada media massa. Nah, media massa ini menjadi sumber utama informasi politik bagi masyarakat, di mana informasi dari televisi, internet, media sosial sering mempengaruhi opini dan pilihan politik seseorang. Misalnya, masyarakat mengetahui visi dan program calon pemimpin itu melalui media sosial dan berita. Nah, selanjutnya itu ada kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini juga sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat, di mana kebanyakan masyarakat itu memilih pemimpin yang dianggap mereka itu mampu memperbaiki kesejahteraan dan kondisi mereka. Nah, dan yang terakhir itu ada sistem politik. Sistem politik ini juga mempengaruhi bagaimana seseorang ikut berpartisipasi dalam politik. Jika sistemnya demokratis, maka masyarakat dapat memberikan pendapat dan kritikan terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh peneliti saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang perilaku politik yang baik. Nah, yang dimana perilaku politik yang baik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pandangan nilai Pancasila. Jadi pandangan nilai Pancasila itu adalah yang dimana perilaku politik seharusnya lebih mengikuti nilai-nilai Pancasila seperti menjaga persatuan, menghormati pendapat orang lain, dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Nah, dengan begitu kegiatan politik akan berjalan secara damai dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Nah, yang kedua itu ada jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang dimana
kegiatan politik seharusnya lebih yang dimana kegiatan politik seharusnya lebih berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Tidak boleh melakukan kecurangan dan juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Sikap adil juga penting karena sikap adil juga penting agar tidak memihak pada keputusan tertentu. Contohnya seperti seorang calon pemimpin yang menjalankan kampanye dengan jujur tanpa menyebarkan informasi palsu tentang lawannya. Nah, yang ketiga itu ada mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, yang dimana perilaku politik seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat, lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat daripada lebih mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Yang dimana kebijakan ini dibuat harus lebih bermanfaat bagi banyak orang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, selanjutnya itu ice breaking yang dibawakan oleh LGJ. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita melakukan ice breaking dulu ya, biar pada nggak bosan. Oke, untuk itu boleh nggak teman-teman berdiri? Jadi ice breaking itu tepuk pagi, siang, sore, malam. Jadi kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya sekali, boleh dicoba. Kalau tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam nggak tepuk sama sekali ya. Oke, kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Coba ya lagi sampai kita. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore, tepuk siang. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada M. Baik, selanjutnya itu penyampaian materi ketiga tentang implementasi nilai Pancasila dalam perilaku politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai Pancasila dalam perilaku politik. Implementasi nilai Pancasila dalam perilaku politik merupakan bentuk nyata dari pengalaman ideologi negara dalam kehidupan demokrasi. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam setiap aktivitas politik. Di dalam konteks ini, perilaku politik yang sesuai dengan Pancasila akan mencerminkan sikap yang beretika, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan bersama. Nah, tidak hanya itu, pendidikan politik juga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah,
menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nilai Pancasila harus diiringi dengan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama bisa kita lihat bahwa nilai kesatuan dalam perilaku politik sangat penting untuk diterapkan baik oleh pemimpin maupun masyarakat. Di dalam politik, seseorang harus memiliki sikap yang jujur, amanah, dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Karena jika seseorang tidak memiliki moral yang baik, akan terjadi hal-hal seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga tindakan yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi politik itu bukan hanya tentang mendapatkan kekuasaan, tetapi juga cara bagaimana menjalankan amanah dengan baik demi kepentingan masyarakat banyak. Jadi nilai ketuhanan ini mengajarkan kita untuk selalu bertindak sesuai hati nurani dan juga norma yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Fadila Tisali. Di sini saya melanjutkan penjelasan tentang poin-poin implementasi nilai Pancasila dalam perilaku politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kemanusiaan. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya nilai kemanusiaan itu penting untuk kita pelajari atau diajarkan kepada kita untuk saling menghargai pendapat sesama walaupun berbeda suku, agama, bahkan pandangan politik. Nah, dalam kehidupan politik itu seringkali di antara kita itu terjadi perbedaan pandangan. Namun, pandangan itu sebenarnya tidak menjadi alasan kita untuk saling menghina, menjatuhkan, atau melakukan kekerasan terhadap sesama kita. Kita itu harus saling menjaga, saling menghormati, dan memperlakukan sesama kita itu secara adil, teman-teman. Nah, dengan menerapkan nilai kemanusiaan ini, maka kehidupan politik itu akan berjalan lebih harmonis, damai, tanpa terjadinya konflik di antara kita. Nah, selanjutnya itu yaitu nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini seperti yang kita tahu, ini sangat penting karena di Indonesia ini kita kan memiliki keberagaman yang berbeda-beda, baik suku, ras, agama, dan budaya. Nah, dalam dunia politik itu, teman-teman, seringkali juga masyarakat itu terjadi perbedaan pendapat dan pandangan. Terutama saat pemilu itu kita sering memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Namun, dalam perbedaan itu, kita jangan menjadikan perbedaan pandangan ini menjadi permasalahan kita dalam pemilihan politik. Kita itu harus menjaga dan jangan mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah bangsa. Jangan karena perbedaan pandangan politik, hubungan kita itu dengan antar masyarakat itu menjadi rusak, teman-teman. Nah, dengan menerapkan nilai persatuan ini, kita harus menjalin rasa solidaritas kita, rasa cinta tanah air kita, supaya tidak terjadi pemecah belah dalam bangsa kita. Nah, selanjutnya itu yaitu nilai kerakyatan, teman-teman. Nilai kerakyatan ini menekankan bahwasannya dalam kehidupan politik itu keputusan itu sebaiknya diambil atau dipilih melalui demokrasi ataupun musyawarah. Nah, artinya kita semua orang berhak menyuarakan pendapat kita dengan baik dan sopan, teman-teman. Dan juga kita itu harus ikut dalam kegiatan partisipasi politik. Contoh dalam kegiatan partisipasi politik ini, teman-teman, itu ikut dalam pemilu, terus ikut menyuarakan aspirasi kita sebagai masyarakat, dan ikut dalam mengawas berjalannya pemerintahan. Nah, dengan demikian suasana demokrasi itu berjalan dengan baik, sehat, dan bertanggung jawab, teman-teman. Nah, yang terakhir ini keadilan sosial. Ini yang paling penting, teman-teman, karena segala kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak boleh pembangunan dan bantuan itu dirasakan oleh golongan tertentu, teman-teman, tetapi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial, daerah, ataupun golongan tertentu. Dengan demikian, tidak ada terjadi kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.
Baik, selanjutnya itu penyampaian materi keempat tentang peran pemuda dalam perilaku politik Pancasila. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada MC. Adapun yang menjadi judul materi saya teman-teman yaitu peran pemuda dalam perilaku politik Pancasila. Nah sebenarnya isi dari materi saya ini tidak jauh berbeda dari pemateri pertama, kedua, dan ketiga, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya dasar negara Indonesia itu teman-teman adalah Pancasila. Pancasila itu menjadi sebuah dasar negara Indonesia dan menjadi sebuah pedoman hidup bangsa Indonesia yang dimana terdapat nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya bahwasannya terdapat 5 nilai dalam sila Pancasila kita. Yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kemasyarakatan atau musyawarah, yang kelima nilai keadilan sosial. Nah, yang dimana dalam 5 nilai sila ini yang dijadikan sebuah landasan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah teman-teman, di sini ada 3 sudut pandang peran pemuda, yaitu yang pertama ada ontologis. Nah teman-teman, ontologis itu adalah sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan hakikat, keberadaannya, atau apa yang sedang dibahas. Nah intinya itu pada secara ontologis kita nih sebagai peran pemuda atau yang bisa disebut dengan Gen Z nih, kita tuh dianggap oleh masyarakat kita tuh yang bisa membawa perubahan masa depan negara kita. Kita ini kan generasi muda atau Gen Z yang biasa disebut tuh Gen Z ini banyak inovasinya nih, Gen Z ini banyak pemikiran kreativitasnya nih, yang dimana itu dianggap sebagai kita ini jadi bisa membawa sebuah perubahan nih, perubahan dalam masa depan negara kita. Mungkin banyak yang kita lihat dari generasi kita yang kemarin yang ada di viral di TikTok tuh, yang dia tiba-tiba jadi RT ya, tiba-tiba jadi RW di dalam suatu lingkungan bermasyarakat dia. Nah itu membuktikan bahwasannya kita ini generasi muda ini bisa nih membawa Indonesia ini atau membawa masa depan negara kita ini menjadi lebih baik. Nah yang kedua itu ada epistemologisnya. Nah epistemologis ini teman-teman bisa kita artikan bahwa adalah cara kita memahami atau menerima sesuatu ilmu pengetahuan. Nah, saya ambil contohnya itu tentang informasi ya teman-teman. Bahwa kita ketahui bahwasanya kita generasi muda ini sekarang sangat cepat untuk menerima yang namanya informasi. Dari mana nih Kak? Dari sebuah media sosial. Bukan hanya dari media sosial, mungkin dari televisi juga kita bisa, dari radio kita juga bisa, bahkan dari buku ataupun koran kita juga bisa mendapatkan namanya sebuah informasi. Nah teman-teman, kita ini sebagai generasi muda juga harus memiliki kompetensi kewarganegaraan. Apa saja itu? Yang pertama ada civic knowledge, itu biasanya dikenal sebagai pengetahuan. Kita generasi muda ini bukan juga hanya yang kayak asal menerima aja nih informasi yang dibagikan kepada kita, bukan. Tapi kita juga harus bisa lihat nih kayak apa ya isi sebuah informasi yang kita dapat, pengetahuan apa ya yang bisa kita dapatkan, itu sebuah civic knowledge. Nah kalau yang kedua itu ada civic disposition, berpikir kritis. Nah itu juga setelah dari pengetahuan nih, kan kita muncul nih, ada ya kalau pengetahuan yang saya terima. Setelah itu kan pasti kita jadi diajak untuk berpikir kritis nih dari sebuah informasi yang kita dapat. Nah yang ketiga juga tidak lupa namanya dengan civic skills. Percuma kita pintar, percuma kita ramah, percuma kita berprestasi dan segala macamnya, tapi kalau kita tidak bisa mempunyai sifat atau keterampilan yang mencerminkan kita sebagai generasi muda yang lebih baik, itu sama aja gak ada hasilnya teman-teman. Nah yang terakhir itu ada aksiologis. Nah teman-teman, aksiologis inilah sebuah tindakan nyata kita dari tadi yang ontologis, epistemologis. Aksiologis inilah yang dimana sebuah tindakan nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita seperti Gen Z ini diharapkan dapat menerapkan sebuah sila Pancasila tadi ke dalam kehidupan bermasyarakat kita.
tidak lupa pula ya teman-teman, kita itu menghadapi yang namanya sebuah tantangan di era globalisasi. Nah sebenarnya banyak ya tantangan yang kita hadapi di era globalisasi, apalagi di Indonesia kita ini sebenarnya banyak sekali tantangan, tapi kami hanya mengambil 3 saja. Yang pertama itu ada penyebaran hoax. Nah teman-teman, penyebaran hoax ini sebenarnya sangat sering terjadi untuk kita Gen Z ini, yang dimana penyebaran hoax itu adalah sebuah informasi yang kita terima yang belum tentu benar 100%, yang belum akurat dan yang belum tahu pastinya bagaimana. Nah penyebaran hoax inilah yang perlu kita hindari teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan di epistemologis ini, bahwasanya kita itu harus mampu, harus bisa menerima sebuah informasi itu. Lebih baik kita menyaringnya, apakah benar, apakah betul ya yang disampaikan oleh yang menyampaikan informasi tersebut. Nah yang kedua itu ada ujaran kebencian. Nah teman-teman, ini sebenarnya penyebaran hoax sama ujaran kebencian itu hampir mirip, hampir sama. Ujaran kebencian ini bisa kita lihat dari media sosial yang dimana sempat kita bawa lagi, kita ingat lagi bukan kasus sih, peristiwa terjadinya yang aspirasi mahasiswa tentang DPR yang mereka menyuarakan isi hatinya. Ternyata bukan hanya lewat demo saja teman-teman, tapi lewat komentar juga kita mahasiswa atau generasi muda memberikan suara hati kita kepada aparat-aparat DPR, tapi minusnya itu kita memberikan sebuah komentar yang negatif, komentar yang tidak membangun, sehingga membuat pandangan orang-orang bermasyarakat terhadap generasi muda itu seperti kayak tidak ada etika, tidak ada sopan. Ini juga sering terjadi ujaran kebencian teman-teman. Dan yang ketiga ada polarisasi politik. Nah teman-teman, polarisasi politik ini tuh apa sih? Polarisasi politik ini adalah sebuah kelompok yang terpecah belah gara-gara berbeda pandangan politik nih. Contohnya yang bisa kita ambil itu dari yang waktu pemilihan presiden yang Pak Prabowo dengan 2 kandidatnya, itu ada sebuah cerita yang di lingkungan keluarga saya. Ini mereka ini berpihak nih pada paslon yang nomor 1. Nah, tapi keluarga kami itu berpihak pada paslon yang nomor 2. Nah, kalian tahu teman-teman, karena tadi adanya polarisasi politik ini, karena adanya perbedaan pandangan politik ini terhadap suatu pemilu tadi itu, keluarga saya dengan keluarga saya yang lain itu jadi terpecah belah. Jadi mereka kayak ngerasa enggak kok, presiden yang saya pilih itu baik kok. Nah, balik dengan kami kayak enggak kok, kami juga mengatakan bahwasanya kami pilih itu baik. Nah ini juga salah satu penyebab salah satu tantangan yang sering dihadapi di era globalisasi. Nah teman-teman, dari yang tantangan yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, adapun yang cara tantangannya itu, yang pertama itu kita harus paham atas literasi digital. Kita harus paham di mana posisi kita sebagai generasi muda nih, bukan sebagai generasi muda yang membangun, bukan malah menjatuhkan sebuah generasi muda yang dicap sebagai generasi yang aneh-aneh dan segala macamnya. Nah yang kedua adalah menumbuhkan rasa toleransi. Ternyata teman-teman, rasa toleransi itu tumbuh itu bukan hanya untuk perbedaan keyakinan saja, tetapi juga perbedaan pendapat, perbedaan saran dan segala macamnya, itu juga termasuk dalam menanamkan sifat toleransi. Dan yang ketiga itu adalah menjunjung rasa persatuan kesatuan. Ingatlah teman-teman bahwasanya ketika kita mengadakan sebuah konflik atau apapun itu nggak ada gunanya. Kenapa nggak hidup rukun? Kenapa harus hidup bermusuhan, berantem segala macam? Jadi itu cara untuk menghadapi tantangan yang saya sampaikan dalam era globalisasi ini. Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Saya harap apa yang saya sampaikan kepada teman-teman dapat bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ice breaking lagi yang dibawakan oleh Azija. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita melakukan ice breaking lagi ya. Itu teman-teman semuanya boleh berdiri sebentar. Nah, jadi ice breakingnya itu clue-nya yaitu dengarkan omongan saya, jangan ikutin gerakan saya. Contoh, kita kasih contoh ya. Pegang kepala.
pegang dagu. Jadi cluenya itu dengarkan omonganku, jangan ikutin gerakanku. Oke. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang dagu. Pegang mata. Terima kasih. Silakan berkenan. Selanjutnya saya serahkan kepada M. Baik, selanjutnya itu diskusi dan tanya jawab kepada abang kakak. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Ensen telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan bertanya seputar materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan materi pertama itu tentang hakikat nilai-nilai Pancasila yang telah dijelaskan oleh Kak. Ini jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengkritik pemerintah, bagaimana kita sebagai masyarakat mengkritik pemerintah yang memberikan kebijakan yang tidak sesuai, yang tidak adil gitu. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat mengkritik pemerintah tapi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak melanggar nilai Pancasila tersebut, seperti yang sudah kakak jelaskan. Sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada kakak. Selanjutnya kepada rekan kami dipersilakan untuk menjawab pertanyaan kami. Baik, terima kasih kepada penanya, saudara Asih. Bagaimana kita masyarakat mengkritik pemerintah dengan nilai Pancasila tanpa harus melanggar nilai Pancasila. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tahun 9 itu baru terjadi sebuah perdebatan aspirasi masyarakat atau mahasiswa terhadap kinerja DPR yang sempat bunyinya itu kita seperti saya sampaikan tadi bahwasanya kita generasi muda itu harus bisa mencerminkan sikap yang dimana semestinya. Seperti saya katakan juga bahwasanya kita harus paham nih, kayak tadi kan generasi digital nih, nah kita harus paham nih posisi kita sebagai generasi muda itu harus gimana, mencerminkan yang bagaimana ya supaya masyarakat supaya suara kita didengar, walaupun nanti kita menyampaikannya kayak nanti di hati kakak kayak kalau kita menyampaikannya secara baik belum tentu kakak didengar, tapi setidaknya kan kita nggak menambah dosa nih terhadap diri kita maupun kepada orang lain. Jadi mungkin tetap menunjukkan aspirasi kita dalam bahasa yang santun, bahasa yang sopan, walaupun mau ditunjukkan ke dalam aspirasi seperti demo, tetaplah harus menggunakan bahasa yang baik, tetaplah harus di posisi yang masih bisa dikatakan sebagai generasi muda. Jangan di luar jalur generasi muda atau kayak biasa disebut arogan, jangan menggunakan hal seperti itu. Terima kasih, saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya itu salam penutup dari Ketua Pelaksanaan Kegiatan kepada Dinesi dan ini persilakan. Ini ada yang mau nanya lagi. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada teman-teman dari organisasi HMI Surabaya Medan yang telah berhadir pada hari ini, yang dimana telah menyukseskan kegiatan ini. Dan juga rekan-rekan sekalian, kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun pengucapan kata dan kami ataupun perbuatan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu ada pengerjaan soal post-test teman-teman. Pada Natalia akan persilakan. Baiklah teman-teman, kita kembali mengerjakan soal ya. Nah ini soal post-test teman-teman. Tadi kan yang pertama full pretest sebelum kita memulai materi. Sekarang kita setelah mendengarkan materi ini sebagai refleksi sejauh mana pemahaman teman-teman setelah mendengarkan materi tadi. Dan waktunya sama ya teman-teman. Terima kasih.
selanjutnya itu doa penutup yang dibawakan oleh Muhammad Rizky. Sebelum acara hari ini benar-benar kita tutup, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk bersama-sama memanjatkan doa penutup agar seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan itu mendapat keberkahan dan ridho dari Allah SWT. Berdoa kita mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, tibalah kita pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak organisasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.